Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sesuatu yang kita tidak suka, itu yang jangan langsung curigai. Jangan langsung curigai itu jelek. Di sini Syekh menyebutkan berikutnya di kitab beliau, yakni kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Gimana Nabi Yusuf? Dengan kisah Nabi yang terpanjang dari seluruh kisah Nabi dan kisah para Rasul adalah kisahnya Nabi Yusuf. Dari awal sampai habis. Renungan-renungan hikmah sangat panjang dan sangat luar biasa, Pak. Tidak ada kisah Nabi yang paling lengkap melebihi kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana pahitnya, bagaimana ketidakbaikannya, ketidaksukaannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dari 10 bersaudara bersekongkol untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Dari kakak-kakak beliau yang iri, dengki, 2 hal. Karena Yakub, ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam, itu sangat cinta kepada Yusuf. Dan Yusuf dicurigai, Yusuf dibenci dan diiri oleh saudaranya 2 hal. Karena disayangi, yang kedua gagah dan tampang sekali. Di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Umar Abdullah itu dikatakan, kadang ikhwah ketampangan itu sebuah musibah. Tolong ya, yang tampang. Dan kadang sebuah muka yang pas-pas, kadang itu sebuah kenikmatan. Maka sedikit berbanggalah yang bermuka yang pas-pas. Karena Nabi Yusuf jadi korban seperti ini, karena wajahnya yang berbeda dengan 10 saudaranya yang satu ibu itu. Ya. Jadi kalau tidak mau diiri dan didengki, bersyukurlah yang wajah pas-pasan. Ya. Dan biasanya yang diiri itu yang jauh lebih tinggi, ya ikhwan. Jadi kalau Anda iri, Anda cemburu, berarti Anda di bawah. Ya. Jadi kalau Anda dicemburui, berarti Anda lebih tinggi. Insyaallah penghafal Quran yang biasanya dicemburui yang lebih tinggi ya. Masa dicemburui yang tidak mau naik-naik jusnya? Ya. Alhamdulillah. Hasad dari kakak Nabi Yusuf ini sampai dia harus menjalani penderitaan yang pahit, harus dibuang ke sumur. Harus dibuang ke sumur. Sumurnya sempit. Bagaimana kehidupan di sumur? Menderitanya orang, saya kira tidak ada orang memilih mau hidup di sumur. Nabi Yusuf alami itu pernah hidup di sumur, dibuang oleh saudara sendiri. Itu dahsyatnya Pak iri, dengki, rela membuang saudara sekalipun. Ini putra Nabi, putra Nabi. Tapi kalau penyakit iri, penyakit dengki, Pak, tidak berlaku sosok putra Nabi tersebut. Hidup dalam sumur, korban dibuang dalam sumur karena kedengkian. Bagaimana pahitnya Nabi Yusuf? Dijual lagi jadi budak. Bayangkan kau diperjualbelikan budak.
Bagaimana pahitnya itu Yusuf. Dan singkat dia hidup di dalam lingkungan istana, dituduh lagi berzina. Ya, ketika dia di dalam istana didatangi oleh perempuan itu, dalam banyak tafsir menyebutkannya adalah Zulaikha, perempuan yang mendatanginya. Laki-laki yang didatangi, maaf ikhwan, biasanya pada umumnya laki-laki yang mendatangi perempuan, tapi kisah Yusuf tidak. Dia yang didatangi. Jadi kalau ada laki-laki yang mendatangi, maaf, laki-laki yang didatangi oleh perempuan, Anda mirip-mirip dengan Yusuf alaihissalam. Anda yang digoda, Anda yang dilamar, Anda yang dirayu, Anda yang digombal. Dan itu kisah buat kita ya ikhwah. Hati-hati. Hati-hati. Jangan katakan tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Jangan kata tidak mungkin. Quran membeberkan buat kita bukan kata-kata biasa. Lalu Yusuf lari, menghindar, dan kita ketahui dia lari, ditarik bajunya bagian belakang robek, dan ketika robek bajunya mengatakan as-sijnu ahabbu ilaihi, saya lebih suka di penjara daripada melayani dirimu. Itulah kehormatan Nabi Yusuf. Ditarik perempuan, dia punya kesempatan, bukan kampungnya, karena bukan beliau di situ kan, dia diperjualbelikan jauh. Berarti orang yang berada di luar negerinya, di luar daerahnya, di luar kampungnya, tidak ada yang kenal. Dia bisa melayani. Seorang laki-laki, dia yang datangi, dia yang ditawari, tapi mampu menolak. Laki-laki, anak muda, tuannya lagi. 4 kali kesempatan Nabi Yusuf untuk bisa berbuat, tapi dia berkata ahabbu as-sijnu ahabbu ilai, penjara bagiku jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia daripada melayani dirimu. Maka inilah seorang laki-laki, dan Allah mengatakan wa kadzalika najzil muslimin, saya berbuat baik kepada siapa yang berbuat baik. Kebaikannya Nabi Yusuf Allah balas. Apa kebaikannya? Menahan nafsunya, menahan syahwatnya, dan ketika dia harus rela di penjara pada akhirnya. Menurut riwayat 7 tahun di penjara itu hanya tuduhan. Tapi ketahui lewat sekalian, mulai dari dibuang, dibenci, dibuang ke sumur, dijual jadi budak, dituduh, di penjara, ini pahit semua. Wa asa an takrahu syai'an. Tapi Allah sedang memprogram Yusuf dengan cara beginilah engkau Yusuf akan kau merasakan manisnya sebuah kehidupan, tapi takdirnya kamu harus lewati dulu itu. Pahit memang awalnya, tapi manis akhirnya. Dan ini kita coba sekarang, banyak manis akhirnya. Yang penting sejauh mana kita mampu belajar menikmati pahit. Bukankah kopi, para penikmat kopi itu nikmat karena ada pahitnya, lalu muncul manisnya. Dan seandainya kopi Pak tidak ada pahitnya, saya kira orang tidak ada warung kopi. Mari kita menikmati Pak, hidup ini seperti warung kopi dalam hidup kita. Ada pahit, tapi pahitnya kita tunggu di belakang manis. Seandainya tidak ada kejadian dibuang di sumur, dijual jadi budak, dituduh zina, dan dipenjara, tidak senikmat hidupnya Nabi Yusuf. Tidak akan jadi nikmat.
Dan saya yakin kita semua kisah ini kita bawa dalam hidup kita.